Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh bangun, boleh beraktivitas, boleh menjalani hari-hari kami dalam berkat anugerah dari Tuhan. Dan kami pun bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk mengawalinya bersama dengan Tuhan, dengan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dan akan menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami menyerahkan hidup kami, membuka hati kami untuk Engkau hadir dan berkarya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita pada saat ini membuka surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 tertulis demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya ulangi sekali lagi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sampai sebenarnya jawab bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 13 Mei 1981, publik Vatikan dikejutkan dengan usaha pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Acca terhadap Paus Yohanes Paulus yang kedua. Dalam usaha tersebut, Acca menembakkan 4 peluru dan mengenai Paus Yohanes Paulus yang kedua. 1 peluru mengenai telunjuk kirinya, 1 peluru mengenai lengan kanan, dan 2 peluru bersarang di usus besar. Singkat cerita, Acca pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, lalu dijatuhi hukuman seumur hidup karena mencoba membunuh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Namun yang menarik, Paus Yohanes Paulus yang kedua yang menjadi korban dalam peristiwa itu justru mengampuni Acca. Bahkan Paus Yohanes Paulus yang kedua mengunjungi Acca di dalam penjara, bercakap-cakap selama 22 menit dalam penjara itu, dan dia datang melakukan itu semua dalam kondisi masih terluka. Pada tahun 2000, Acca menerima pengampunan atas permintaan dari Paus Yohanes Paulus yang kedua. Pada akhirnya pengampunan itu bukan hanya membebaskan Acca dari dalam penjara, tetapi juga membuat Acca menjadi seorang pengikut Kristus. Sebelum akhirnya dia diekstradisi ke Turki, negara asalnya. Saudara, saat membaca peristiwa ini, ada rasa kagum di dalam hati saya. Karena saya sadar bahwa mengampuni bukan perkara yang mudah. Apalagi mengampuni orang yang sudah merugikan kita sampai berniat untuk mencabut nyawa kita. Tidak mudah mengampuni orang seperti itu. Terlebih kita hidup di tengah dunia yang memegang prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang yang berniat jahat harus menerima konsekuensi dari niat dan tindakannya terhadap kita. Mempertimbangkan hal ini, maka saya akan mengatakan bahwa mengampuni bukan perkara yang gampang. Tidak heran kalau ada banyak orang yang sulit untuk mengampuni. Tetapi justru karena mengampuni itu sulit, maka apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena pengampunan itu diberikan kepada seseorang yang pernah mencoba mengambil nyawanya.
Dan pengampunan itu bahkan diberikan sebelum Akca meminta maaf kepadanya. Beberapa sumber mengatakan bahwa ketika berada di dalam perjalanan ke rumah sakit, Paus Yohanes Paulus yang kedua sudah mengampuni apa yang dilakukan oleh Akca. Tidak heran kalau ada banyak orang yang kagum pada tindakan dari Paus Yohanes Paulus yang kedua. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kemurahan hati yang ditunjukkan oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua menyentuh hati Akca, sehingga pada akhirnya Akca memutuskan menjadi seorang pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan peristiwa ini, saya teringat kepada pengampunan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Karena sama seperti Akca, kita adalah orang-orang jahat. Kita adalah orang yang berdosa, yang berulang kali melukai hati Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kita. Kita pun juga tidak mendatangkan sukacita bagi sesama kita, tetapi tidak jarang menjadi batu sandungan bagi mereka. Sehingga kita layak untuk menerima hukuman atas segala dosa kita. Dan dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dinyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan yang kedua, sama seperti Akca, kita pun harus menanggung hukuman atas dosa kita, yaitu kebinasaan. Dan sekeras apapun kita berusaha, baik itu berbuat baik, berperilaku sopan, dan lain sebagainya, tidak dapat menyelamatkan kita dari hukuman. Tidak heran, ada banyak orang yang baik, tetapi masih ragu apakah mereka akan masuk ke surga atau tidak. Karena kita semua sadar bahwa sekeras apapun kita berusaha, tidak akan cukup untuk membayar semua hutang dosa kita di hadapan Tuhan. Karena itu menjadi pertanyaan, dan ini menjadi pertanyaan banyak orang, apakah ada jalan untuk menerima pengampunan? Saudara sekalian, kalau dalam ruang penjara yang dingin dan sepi, Paus Yohanes Paulus yang kedua datang untuk memberi pengampunan kepada Akca, maka di tengah penjara keputusasaan, Tuhan datang ke dalam dunia untuk mengaruniakan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Dan dia melakukannya karena, yang pertama, karena Tuhan mengasihi manusia. Artinya bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan banyak hal yang baik, banyak membantu orang, bukan. Tetapi inisiatif untuk mengampuni datang dari Tuhan. Dan dia melakukan itu, mengambil inisiatif itu karena dia mengasihi kita. Dan yang kedua, Allah melakukannya karena dia tahu ketidakmampuan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu dia datang ke dalam dunia untuk menolong kita, membebaskan kita dari belenggu dosa dan kebinasaan. Itulah alasan di dalam Efesus 2 yang ke-8 dan 9 Paulus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam ayat ini, Paulus dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa kalau kita menerima keselamatan bukan karena kesalahan dan kerja keras kita, tetapi kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan memahami ketidakmampuan kita. Dan karena kasih-Nya Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus hidup kita. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah apa respon kita terhadap kasih karunia Tuhan? Pertanyaan ini memperhadapkan kita pada dua pilihan. Yang pertama, tidak percaya, yang berarti menolak kasih karunia Tuhan. Atau yang kedua, kita percaya, bertobat, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 yang ke-9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, Tuhan mendorong kita untuk menyadari keberadaan kita sebagai orang berdosa, serta ketidakmampuan kita untuk menyelamatkan diri sendiri.
Karena itu dia mendorong kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta mengakui dosa kita dengan penuh penyesalan. Dengan sebuah keyakinan, Tuhan pasti akan mengaruniakan pengampunannya bagi kita. Karena itu, kita perlu bertanya pada diri kita, apakah kita mempercayai kasih Tuhan? Dan apakah kita bersedia untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Dalam 1 Yohanes 1 yang ke-9 juga terkandung sebuah jaminan bahwa kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan, maka Dia, Tuhan pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu sebagai orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, sudah seharusnya kita hidup dengan penuh rasa syukur. Mensyukuri setiap anugerah Tuhan. Mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang sebetulnya kita tidak layak terima, tetapi Tuhan karuniakan kepada kita. Sudah seharusnya kita juga menjalani hidup dengan bertanggung jawab. Jangan menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk berbuat dosa. Tetapi mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita menjalani hidup untuk menyatakan kasih Tuhan. Agar lebih banyak lagi orang melihat, mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Firman yang mengingatkan kami untuk mensyukuri anugerah Tuhan dalam hidup kami. Anugerah keselamatan pengampunan dari Tuhan. Kami tidak layak menerimanya, tetapi Engkau berkenan mengaruniakannya kepada kami. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur. Karena pada saat ini kami menyerahkan hidup kami, diri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Berkati setiap kami dalam kehidupan kami masing-masing, pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, Allah berkati. Masa depan kami pun Allah berkati. Berdoa untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang memulihkan, menguatkan, dan memberikan pengharapan dan sukacita. Dan berikan kepada kami semua kesehatan, ya Bapa. Berkati juga untuk bangsa negara kami, nyatakan kasih-Mu ya Bapa bagi Indonesia. Di tengah pandemi ini, Indonesia butuh Tuhan. Karena itu nyatakan kasih-Mu bagi Indonesia. Dan pakailah kami umat-Mu termasuk GKI Kutisari Indah untuk boleh menjadi saluran berkat, alat di tangan Tuhan, menyatakan kasih kemurahan Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan menyerahkan doa permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga mohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Pemurah, yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan, Dia akan menyertai kehidupanmu, menguatkan, menopang, meneguhkan, memberikan damai dan sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.